Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan ketidakberdayaan Raja Gila Luohu yang diserang oleh Dewa Elit Surgawi. Dia pun teringat masa lalunya yang dipukuli oleh teman-teman sepantarannya di Gunung Penambangan Batu Mulia. Di sana, dia tidak pernah menundukkan kepalanya walaupun dipukuli. Dan setelah mengingat itu pun, cerita pun dibawa kembali ke saat ini. Kali ini, dia menundukkan kepalanya karena tidak berdaya. Lalu, Di Sitian pun mendatangi Raja Gila Luohu. Dia pun bertanya pada Luohu apakah semua ini telah selesai. Tiga Raja Surgawi adalah pilar surga paling dia percayai. Dan Raja Surgawi itu melakukan pekerjaannya dengan baik bagi Di Sitian. Sedangkan untuk Raja Asura Luohu, sepertinya dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Karena hanya tersisa tenaga yang terakhir. Di Sitian akan mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Mendengar itu pun, Raja Istana Surgawi setuju dan Raja Timur pun meminta Di Sitian untuk cepat melakukannya. Karena ini akan melambangkan penaklukan penuh terhadap Asura oleh surga pada sejarah. Dan dia takut jika Di Sitian lambat membunuhnya, akan ada perubahan dari Raja Gila Luohu. Akhirnya Di Sitian pun mengangkat pedangnya dan berkata semua ini sudah diatur. Dan dia menusukkan pedangnya ke arah Raja Gila Luohu. Tapi tiba-tiba ada suara trompet dari drum tanduk. Ternyata tiba-tiba datanglah sesosok misterius berbuntut dan berwarna merah. Mereka malah menyerang pasukan dari Asura. Dia pun berkata pada Asura dan menganggap Asura adalah kakaknya. Jangan takut karena mereka datang untuk membersihkan Asura. Dan para Asura itu pun dibunuh oleh mereka. Ternyata yang datang adalah Iblis Merah Yaksa. Dan itu pun membuat Qiu bertanya-tanya kalau Iblis Yaksa datang dan bagaimana ini bisa terjadi. Karena mau tidak mau mereka harus menyerang mereka balik. Klan Iblis Yaksa adalah keluarga dari Asura sebenarnya, kata sang ayah. Awalnya mereka melayani para dewa lalu ditinggalkan. Mereka memilih untuk muncul saat ini. Pasti mereka datang untuk memeras keuntungan. Sedangkan di sisi Di Sitian, dia pun melihat sesosok pemimpin dari Iblis Yaksa. Iblis Yaksa itu berkata pada Di Sitian kalau dia mengenal Di Sitian. Dan Di Sitian sendiri ternyata mengenal raja dari Iblis Hantu Merah, Yaksa. Raja Iblis itu pun berkata ketika tahu bahwa Di Sitian akan mengalahkan Asura, dia tidak mengatakan apa-apa selain memimpin pasukan untuk datang membantu. Dan dia meminta Di Sitian untuk menerima pelayanannya. Namun, bagi sang Raja Istana Timur, klan Iblis Yaksa adalah klan yang tidak pernah puas. Jadi Di Sitian haruslah berhati-hati. Dan mendengar itu pun, Raja Iblis berkata itu salah. Para dewa besar telah salah paham. Dia hanya ingin memberikan kontribusi. Dia berjanji tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Tapi Dewa Surga yang Agung tidak mungkin membalas kontribusi dengan cuma-cuma. Mereka, klan Iblis Yaksa hanya ingin mendapatkan hadiah kecil. Orang-orangnya tidak hidup dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sangat merindukan ketika para dewa memberkati mereka. Jadi, jika Di Sitian membangun istana di langit untuk mereka, mereka akan sangat puas. Mendengar itu pun,
Di Sitian bertanya apakah di kondisi seperti ini Iblis Yasa berusaha untuk bernegosiasi dengannya. Namun kata Iblis Yasa, mereka sangatlah tulus. Mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Mendengar itu pun Di Sitian langsung berpikir dan menyetujui ucapan mereka. Dan kali ini Iblis Yasa bertindak sebagai garda depan dan melawan bangsa Asura. Mendengar itu pun Raja Iblis yang menunggangi babi seram berkata pada semua pasukan Iblis Yasa kalau mereka telah melalui api dan air untuk surga. Kali ini mereka haruslah mengalahkan bangsa Asura. Dan akhirnya para pasukan iblis itu pun menyerang Asura dengan senang hati. Setelah bernegosiasi, Di Sitian pun langsung menatap Raja Gila Luohu lagi. Dia berkata, kali ini banyak yang berubah, tapi itu lebih buruk dari harapan. Kali ini tidak akan lagi pengganggu untuk Di Sitian membunuh Luohu. Dia pun langsung menyerang Luohu dengan pedang emasnya. Ini adalah akhir dari hidup Luohu dan das. Tubuh Luohu tertancap pedang emas milik Di Sitian tepat di dadanya. Mendapat serangan itu pun, Luohu langsung terkapar tidak berdaya. Sedangkan Raja Istana Timur melihat itu pun berkata kalau semangat juang Luohu akhirnya padam. Semua telah berjalan sesuai rencana. Sedangkan para pasukan Asura berkata, kerajanya telah meninggalkan mereka, berubah menjadi bintang di langit dan itu sangatlah sulit dipercaya. Lalu Di Sitian pun mengambil kembali pedangnya yang tertancap di dada Luohu. Dia pun berkata mengalahkan Luohu benar-benar membuatnya merasa lega. Tidak apa-apa, masalah ini telah berlalu. Ketakutan sesaat itu tidak pernah ada lagi. Dia Di Sitian masihlah sempurna katanya. Sedangkan Raja Gila Luohu, dia benar-benar terkapar tidak berdaya. Dia pun akhirnya melihat Xiu datang di hadapannya. Xiu pun berkata ternyata Luohu masih sama seperti sebelumnya. Luohu pun berkata pada Xiu, dia pikir Xiu telah berubah menjadi bintang dan Xiu pun membenarkan itu. Tapi melihat Luohu seperti ini, dia harus kembali dan memarahinya. Karena setiap kali Xiu jatuh di masa lalu, Luohu yang membangkitkannya. Saat Luohu dewasa, Xiu pikir tidak ada yang bisa mengalahkan Luohu seperti ini lagi. Tapi ini benar-benar membuatnya marah. Dan Luohu pun sedikit kesal. Dia berkata bagaimana bisa pertempuran ini dibandingkan dengan pertempuran yang dulu. Namun Xiu pun dengan santainya berkata jika belum mencoba yang terbaik tidak akan bisa memang. Ternyata menurut Xiu, Luohu belumlah mencoba yang terbaik karena Luohu tahu bahwa begitu dia melepaskan bentuk amarahnya, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Bahkan Luohu sendiri takut pada dirinya sendiri jika dia marah. Dan akhirnya dia pun meminta Luohu jangan khawatir. Dia juga berkata Luohu haruslah bangkit. Luohu pun yang mendengar itu langsung terdiam dan terakhir Xiu pun meminta Luohu untuk cepat pergi, bunuh semua dewa dan Buddha di langit, biarkan makhluk hidup dari 3 alam takut pada Raja Gila Luohu. Mendengar itu pun Luohu berterima kasih dan Di Sitian langsung nengok ke arah Luohu dan kaget karena tiba-tiba Luohu pun bangkit lagi dengan jiwa tempur yang lebih besar dari sebelumnya. Luohu pun berkata bagian dari dirinya telah menghilang. Pada saat yang sama, sebenarnya panca indera asuranya
telah berkembang. Persepsinya semakin tajam, keinginan untuk bertarung juga meningkat drastis. Dia merasa lapar yang tidak tertahankan. Kejadian itu pun membuat 3 raja istana surgawi kaget. Raja Timur pun bahkan meminta Disitian untuk berhati-hati karena orang ini sangatlah mengerikan. Dan Disitian pun tanpa basa-basi langsung menyerang Luohu lagi. Dia pun menusuk dada Luohu lagi menggunakan pedangnya. Namun kali ini serangan Disitian tidak ada apa-apanya bagi Luohu. Luohu pun langsung berlari dan mendekap Disitian sampai terjatuh. Dia pun langsung menggigit leher dari Disitian dan memakan dagingnya. Hal itu pun benar-benar membuat semua yang ada di sana terkejut. Bahkan Raja Istana Timur berkata bentuk dari Luohu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi janganlah menganggap remeh dirinya. Dia pun langsung memukul Luohu sampai terjatuh. Namun sebelum punggungnya menyentuh tanah, pedang Disitian menahannya dan dia langsung bangkit dan menyundul Raja Istana Timur sampai terpental jauh. Serangannya benar-benar dahsyat. Melihat itu pun Raja Barat berusaha membantunya dan menyerang. Tapi kali ini serangan drum dari Raja Istana Barat pun tidak bisa mengenainya dan itu membuat Raja Barat kaget. Namun sayangnya Raja Gila Luohu langsung mendekati Raja Barat dan memukulnya dengan sangat kuat. Raja Istana Barat pun terpental sangat jauh, tidak berdaya. Gila emang ini Luohu ini. Hal itu pun benar-benar membuat Disitian kaget karena dia tidak menyangka serangan dari Raja Timur dan Raja Barat tidak mampu menahan dari Luohu. Dan setelah dia mati dan bangkit lagi, dia jadi lebih kuat dari sebelumnya dan mengerikan. Melihat itu pun Raja Selatan dan Raja Iblis Merah benar-benar kaget karena sekarang Luohu benar-benar kehilangan kendali. Dia menjadi raja gila yang sangat menakutkan. Jiwa tempurnya bisa mengalahkan Kaisar Surgawi beserta 3 pengawal Raja Istana Surgawinya. Bagaimanakah kelanjutan pertempurannya? Langsung saksikan di video selanjutnya kawan. Langsung juga ya tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian si Raja Gila Luohu ini. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.